Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Rasalina Kaif. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial, teman SMK aku, namanya perkenalan dulu. Jadi kenalan nih. Iya. Oke, kenalin nama aku Cindy. Udah gitu aja. Atau Iya. udah gitu aja. Terus sekarang aktivitasnya apa sih? Sekarang lagi kuliah sih. Lagi Masya kuliah. Allah, produktif ya. Banget. Di masa kayak gini apalagi kan. Iya, oke. Jadi guys, kita berdua itu temen satu SMK. Tapi kita beda kelas. Beda Dan kelas. kita kayak mulai akrab-akrabnya itu kayak abis itu ya, abis lulus ya. Habis itu pas acara Pornusa ya kalau nggak salah di Iya, masjid apa itu. Pas ya kayaknya Udah hijrah kuliah. ya. Hijrah yang mempertemukan kita ya. Yes. Kayak Bener banget. apa? Allah mendatangkan Mendekatkan. dia guys buat aku. Iya, sama Allah juga mendekatkan aku dengan dia. Masya Allah. Itulah cerita singkatnya. Ketika niatnya sama-sama hijrah guys, terus Masya Allah. dipertemukan kembali, Masya Allah. Allah tuh ngasih yang terbaik tuh memang gak disangka-sangka ya gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan collab. Kita akan membahas soal hijrah. Jadi kita mau nanya nih sama Cindy, menurut Cindy, hijrah itu apa sih? Menurut aku nih ya, oke, kalau aku simpel memahami hijrah itu adalah pindah. Ya. Pindah bukan berarti misalnya kita pindah rumah, bukan, tapi kita dimana kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apalagi misalnya untuk hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah seperti itu juga gitu. Jadi dalam arti hijrah tuh menurut saya simpel aja pindah. Bukan berarti pindah rumah ya. Berpindah. Nah. Oke, sudah terjawab ya teman-teman. Terus sejak kapan kamu memutuskan untuk bercadar? Kan dulu waktu SMK kita kayak ya kamu tahu lah kan kayak gimana pergaulan anak SMK. Aduh. Jadi kayak kita abis lulus SMK tuh kayak banyak yang berubah dari kita gitu. Jadi menurut kamu jadi Yang sejak masalah itu kapan? ya, kalau ditanya sejak kapan, kalau makainya udah kayak akhir-akhir kita kelas 3 SMK deh kayak gitu kan udah mulai renggang belajarnya juga kan gitu. Jadi kayaknya pas kelas 3 SMK, tapi itu masih buka lepas, jadi nggak langsung harus stop pakai, enggak gitu. Jadi awalnya malah itu pas kelas 3 SMK awal-awal. Berarti itu tahun 2018. Kurang lebih kayak itu. Oke, berarti duluan kamu dari aku. Aku pakainya di bulan Ramadan. Itu kan udah lulus SMK ya. Nah, terusin, apa yang membuat kamu ingin bercadar? Oke, apa yang membuat kamu ingin bercadar ya? Jadi apa ini ya? Apa alasan Iya, aku alasan bercadar sehingga bisa bercadar saat ini? Kayak awalnya itu kayak ikut kajian gitu kan, diajak temen gitu, terus kajian, di tempat kajian tuh kan banyak yang bercadar gitu kan. Sedangkan waktu itu kami gak bercadar sih, emang pakai jilbab seadanya juga, maksudnya nggak pakai itu. Jadi lihat mereka yang pakai cadar, Masya Allah, dalam hati aku adem banget gitu niatnya kan. Wah seru, apalagi dengan skill-skillnya mereka. Pas itu kan kajiannya ada yang langsung, misalnya habis kajian tuh langsung panahan gitu, latihan panahan ya. Kata aku, pokoknya wow banget aku lihat orang yang bercadar. Jadi waktu itu udah mulai nih mikir sendiri, terus gimana ya kalau aku pakai cadar gitu kan. Kayaknya selama ini pun begitu ada perubahan gitu kan. Jadi aku putusin kayaknya aku butuh bercadar gitu kan. Jadi Sin, terus apa tantangan terberat kamu ketika memutuskan untuk bercadar? Pertanyaan ini tuh wah banget bagi aku. Tantangan ya. Iya. Tantangan apa aja yang udah ketika aku udah make gitu kan. Wow, itu banyak banget, terutama dari keluarga ya, terutama Iya, yang saya pasti itu pasti karena itu. dakwah yang terberat itu ya berawal dari keluarga. Makanya. Ya saat itu wow, pokoknya intinya dari keluarga lah ya. Mana keluarga kan emang basic agama ada kan, tapi ya gitu maksudnya nggak terlalu gitu amat. Jadi ketika mau
ngomong mau bercadar tuh susah. Jadi aku bingung gimana ngomongnya nggak secara langsung nggak. Iya. Makanya ngomongnya lewat apa sih dulu, SMS ya. Iya, Dulu kan belum SMS. ada itu. Jadi SMS. Di SMS dan kebetulan udah terkirim pertama kali tuh ke ayah ya, terutama ke orang tua. Ayah sih responnya alhamdulillah agak baik. Cuman pesan orang tua banyak nih. Kata beliau jangan sampai terjerumus ke ajaran yang gimana-gimana kayak gitu. Intinya itu aja. Kalau tindakannya ya terserah, itu intinya baik aja buat kita. Kalau ayah sih lebih menekankan kayak gitu. Iya. Intinya terbaik buat kamu. Intinya itu jangan sampai jangan sampai ke aliran yang sesat lah, kayak gitu. Terus kalau ibu sih sama ngedukung aja gitu. Cuman dia sering bilang kalau di rumah atau ketemu keluarga atau apa usahakan dibuka dulu gitu kan. Tapi menurut aku nggak apa-apa juga sih, karena awal-awal juga kan drama. Tapi itu intinya keluarga tuh emang tantangan banget bagi aku, tantangan banget. Iya. sampai sekarang pun ibaratnya kan masih ada lah keluarga yang emang nggak suka gitu, kurang lah, bukan berarti nggak suka seluruhnya, kurang. Nah terutama kamu nanyain tentang apa ya tadi? Tantangan Terberat ya. Aku sih mau cerita sebenarnya, tapi gimana ya, yang ya nggak apa-apa, cerita aja, keluarin semua. yang paling menurut aku tuh tantangan berat banget gitu. Baru pertama kali pakai cadar udah wah kayak gitu kan udah. Tapi aku percaya bahwa kalau kita dekat sama Allah tuh maka pertolongannya dekat. Iya, Gitu. benar banget. Baru banget. Yang paling tuh ya, mau diceritain gak nih? Iya, silakan. Diceritain Biar aja. jadi pelajaran juga buat kita semua. Biar kita Iya, tahu benar-benar. orang berbicara itu nggak mudah gitu, kayak banget. ada aja tantangannya apapun itu. Setiap orang berhijrah pasti ada tantangan, ujiannya. Nah, tergantung diri kita masing-masing gimana cara kita menghadapinya, menyelesaikannya dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas. Sekalian kita bukan berarti kita mau itu sih, kita mau berbagi ya, Iya, berbagi kita mau kisah, berbagi, sharing gitu kan. sharing gitu kan. Jadi pelajaran ke depannya buat kita Banget. semua. Terutama bagi yang hijrah mau pakai ini sih, pakai Pakai cadar. cadar biar tahu gimana perjuangannya, karena pakai cadar itu nggak Gak mudah. mudah. Bukan Nggak cuma asal pakai. Iya, makanya Makanya jadi semangat. kita harus menghargai ya setiap perjuangan orang, Banget. setiap hijrah orang itu kita harus menghargai, bukan malah dihujat. Dihujat. Siapapun No. itu, No. baik dia baru berhijrah atau dia udah lama berhijrah, kita jangan kayak sok tahu gitu tentang dia, jangan sok ngehujat gitu. Padahal di balik Ngehujat ya, semua guys. semua itu ada perjuangan yang nggak mudah dilalui. Jadi kita kayak dia berhijrah, ya udah kita semangatin. Kalau kita menghargai orang, kalau kita perlakukan orang seperti itu, ya maka balasannya ke kita juga seperti itu. Iya, Jadi gitu. makanya. Jadi aku nih mau cerita yang paling berkesan banget bagi aku selama aku pakai cadar sampai sekarang tuh. Kalau misalnya cacian atau gimana sih, misalnya ninja ini deh, udah biasa, mungkin Iya, dalam udah hati kita biasa lah. mereka belum tahu juga gitu kan. Nah, tapi ini aku mau cerita, aku pernah bukan dikeluarin sih, tapi aku yang lebih keluar gitu kan. Tapi sama aja sih kayaknya, Iya, sama. dikeluarin sama aku yang keluar gitu kan. Iya. Sama aja, aku keluar selama 1 semester, gengs. 1 semester gak ngikutin pelajaran dosen itu. Wow, 1 semester. Gimana orang berpikir bagaimana nilainya, bagaimana Iya. ini ya, terutama kan Takutnya udah kayak keluar. ngelanjut lagi di semester benar-benar lain. atau langsung nilainya D gitu, kayak gitu. Pokoknya wow banget. Jadi pas gak tahu, aku lupa semester 3 atau semester 4 itu, antara itu. Jadi beliau tuh emang gak suka cadar sih, emang gak suka. Aku udah dengar dari kakak kelas gitu kan, ada malah yang memang dibuka cadarnya, memang nurutin apa kata bapak, itu peraturan beliau kan. Emang di kelas tuh kan, memang kalau kita udah di kelas kan emang harus peraturan kayak gitu gitu kan. Tapi aku di situ kan mana sampai semester itu baru belajar pakai cadar gitu kan, sampai ada hal-hal kayak gitu. Jadi kata beliau tuh, prinsip beliau di kelas beliau tuh nggak boleh ada yang pakai
cadar ataupun pakai penutup muka. Jadi sempat waktu itu dari semester 1 sampai semester itu kami itu berlima di kelas ya, bagi teman-teman sini cerita ya. Jadi berlima di kelas, 4 itu pakai masker, dan sendiri aku yang pakai cadar dan itu. Jadi pas bapak itu datang udah langsung fokus ke yang pakai masker. Waktu itu mungkin beliau belum melihat aku pakai cadar karena aku duduknya di belakang gitu kan. Iya. Pas itu langsung itu yang ditanyain, yang pakai masker itu aslinya pakai cadar atau enggak gitu kan. Pokoknya pas datang bapak itu senyap semua, pokoknya orang-orang di kelas tuh nggak ada yang bicara gitu kan. Jadi kata beliau, ini bapak nggak suka ya ada yang nutup muka, maksudnya di kelas bapak nggak suka walaupun cadar sama masker, pokoknya intinya beliau nggak suka gitu kan. Iya. Terus langsung aku, bapak ini gimana sih, aku kayak mau gimana, udah di hati tuh udah gimana nih maksudnya kan. Jadi langsung tuh belum belajar perasaan, belum perkenalan apapun, langsung ditanya yang pakai masker gitu kan, yang pakai masker ini kamu aslinya bercadar atau enggak, ditanya kayak gitu. Ya udah kata aku kan, kalau nggak bercadar silahkan lepas. Ya udah yang berempat tadi lepas masker, yang dari semester 1 sampai semester itu mereka nggak lepas, pas bapak itu mereka lepas semuanya. Aku kan yang ditanyaan terakhir nih, padahal aku kan udah bercadar. Pertanyaan beliau, kamu aslinya bercadar atau bukan? Yang itu yang buat aku, kan kita udah bercadar loh Sa gitu. Kok masih ditanya kamu tuh asli bercadar atau enggak? Yang belakang kan, di belakang kan belum tahu namanya. Yang belakang, kamu aslinya bercadar atau enggak? Dalam hati aku, bapak ini kok aku nih pakai apa maksudnya kan gitu, sampai ditanya gitu. Kamu pakai cadar. Nah, makanya iya pak, kata aku kan pakai cadar. Iya pak pakai cadar. Ya udah diem kan. Jadi bapak nggak suka di kelas bapak ada yang pakai cadar atau pakai tutup muka, pokoknya harus dibuka gitu. Ya Allah, aku habis itu nafas tuh tarik banget, habis itu hembusin. Oh my god, langsung aduh kepikiran gimana ini kan. Udah pikiran aku kalau aku keluar selama 1 semester nggak pelajarin beliau gimana kan, aku pasti lah ya, nilai itu pasti. Terus jadi selama 1 semester kata beliau kalau memang nggak mau ikutin pelajaran bapak silakan keluar, karena nggak maunya karena harus buka ini kan, buka itu. Terus aku mikir gimana, apakah aku buka atau enggak, dalam hati kalau aku buka gimana, kalau aku itu menjadi dilema. dilema banget. Iya, kita kalau udah kuliah tuh kayak takut aja ya kan, nilai bener terancam banget gitu kan, terancam dinilai. Apalagi udah tahu misalnya kalau nilai D itu harus ngulangin, itu yang membuat aku wah banget gitu kan. Terus kata beliau abis itu, bener nih keajaiban tuh, aduh luar biasa banget pokoknya. Makanya, jadi selama Allah adil banget. Pokoknya kalau kita dekat sama Allah, pertolongannya pun dekat gitu. Aku percaya itu, soalnya kata-kata itu. Jadi waktu yang diberi bapak tuh kan minggu depan kan harus ada keputusan dong, kamu masuk buka cadar atau enggak gitu kan. Jadi selama itu memang bener nih sholat istikharah tuh bener-bener ampuh banget bagi aku ya. Apalagi di situasi kayak gitu, kalian harus memilih buka cadar selama 1 semester dalam kelas. Sebenarnya emang simple sih kalau cuma buka cadar dalam kelas kan, di dalam kelas juga. Kalau bapak itu udah ngajar kan pakai dulu, itu simple sebenarnya. Tapi kan gimana lah kita ya, rasa sayang ke cadar tuh kalau udah dalam tuh gimana rasanya gitu kan, makanya harus udah komitmen. Banget. Ada sih temen yang nyariin buka aja sih gitu kan, buka aja sih kan cuma pas belajar doang kan. Abis itu kan enggak, aku pikir ya nanti aku pikir lagi kata aku. Pokoknya pas di waktu yang bapak tentuin sampai minggu depan tuh sholat istikharah tuh power aku banget pokoknya. Ya Allah gimana gitu kan, udah tahu-tahu dikasih sama Allah. Ya udah, Allah bilang, maksudnya dalam hati ya, nggak itu dalam hati, keyakinan hati itu kita tetap, aku tetap pakai cadar gitu. Berarti aku milih keluar dong dari kelas itu. Jadi yang ke minggu berikutnya ya udah datang ke beliau,
aku tuh baik banget nih, niatnya mau salaman gitu kan, salaman. Kalau aku sama dosen yang agak lagi salaman juga sih, karena untuk gitu kan mau niatnya salaman. Aku mau ngikut pelajaran yang lain kan gitu kan disuruh kata beliau cari aja dosen lain, dosen yang lain pokoknya. Bapak nggak mau ngajar orang yang tutup muka gitu kan. Habis itu Pak mau izin masuk ke gitu kan, ke kelas yang lain gitu kan. Ya silakan. Astaga, nggak, silahkan gitu. Nggak ada kayak oh iya misalnya kamu mau kelas mana ya? Nggak ada nanya. Ya silahkan kata bilang. Dalam itu ya Allah, aduh ya Allah ini cobaan apa lagi gitu kan. Pokoknya waktu itu aku nggak mikir lagi masalah nilai. Kalaupun nilainya D mau C, no problem, yes. Asli mau ngapain nggak ada lagi pikiran. Pokoknya aku intinya nggak mau lepas cadar gitu kan. Wow guys, itu emang benar-benar selama 1 semester saya nggak masuk mata pelajaran beliau. Masya Allah, apa yang terjadi dengan nilai aku nggak tahu. Nggak tahu, aku nggak pernah mikir lagi. Pas ambil keputusan itu nggak pernah mikir lagi. Berapa hari kemudian ada teman kelas yang ngasih tahu, ternyata beliau tuh bilang gini, katanya UTS sama UASnya di beliau. Aku langsung wow, kok ini ya ada aja gitu kan. Pas itu aku pikir 1 semester tuh beliau nggak ngizinin aku. Pokoknya aku udah ikhlas. Kalaupun misalkan harus ngulang mata pelajaran beliau ya nggak apa-apa gitu kan. Udah ikhlas, aku ikhlas banget. Terus kata beliau UTS sama UASnya di dia. Ya udah dong, aku terima aja gitu kan. Orang udah dosennya juga sebenarnya guys, pokoknya dosennya tuh baik banget. Satu itu aja, beliau nggak suka cadar. Iya. Banget. Pokoknya semuanya emang the best banget. Aku kan gak dalam hati nggak ada niat membenci, nggak. Cuma itu kan memang jadi pembelajaran lah buat kita. Pokoknya waktu itu jadi pas udah UTS atau UASnya aku kan ngikut ke beliau. Aku mana tahu orang belajar apa di kelas itu, dan aku kan sedangkan aku di kelas lain kan. Tapi kelasnya itu yang ngajar satunya tuh kebetulan direktur asrama kami. Masya Allah, itu tuh pertolongan Allah banget bagi aku. Aku udah nyariin siapa dosen yang sama mata kuliahnya kan. Terus ya udah kata teman aku, kelas kami ini sih gitu kan. Masya Allah kata aku. Terus tanpa panjang lebar udah aku bilang aku mau masuk kelas ini Pak. Ya nggak apa-apa silahkan kata bapaknya. Ya Allah, dalam hati aku ini kayak bener-bener pertolongan Allah banget bagi aku. Ya Allah kata aku, makasih gitu kan. Iya, Masya Allah. Bapak itu juga baik banget gitu. Ya udah gitu kan. Jadi apapun yang aku kerjain di kelas itu bapak itu selalu mendukung. Misalnya Pak maaf gitu kan, UTS-nya aku harus di sana loh. Kata bapak gimana gitu kan. Nggak apa-apa Pak, kata aku nggak apa-apa. Pokoknya intinya UTS di sana aja. Jadi UTS-nya juga di sana. Alhamdulillah juga sampai UASnya juga di kelas beliau sih UASnya. Wah itu UASnya luar biasa banget. Besoknya UAS, malamnya aku dikasih baru materi. Luar biasa banget. Jadi sistem kebut sejam ya bun. bukan sistem sejam lagi, aku nggak tahu lagi itu harus gimana. Bener seriusan. Ya Allah, mana materi apa tadi kamu jurusan apa itu? Ini matkul apa? Hadis ya, hadis. Nah, jurusan hadis kan kayak banyak hafalan, terus ya Allah. Jadi aduh, aku wow banget pokoknya hadis sih, lebih ke Al-Quran gitu sih kayaknya. Aku lupa juga mata. Tapi harus ngafal Aku juga lupa kan. mata kuliah kayak gitu. Saking banyaknya. Aku lupa mata kuliah. Ya Allah, habis itu ya udah sih, baper aja. Itu yang paling parah tuh UAS. UAS tuh kan ngadep satu-satu kan ke beliau. Jadi aku sama sekali nggak ditoleh, gengs. Sedih banget. Aku dicuekin ya Allah kata aku kan. Tapi pertolongan ya lagi-lagi pertolongan Allah tuh wow gitu. Tapi nilai UASnya adalah gitu kan. Jadi wow banget ya aku. Jadi aku tuh selama 1 semester benar-benar gak ingetin pelajaran beliau. Hanya ujiannya saja, UTS sama UASnya aja sama beliau. Tapi aku nggak pernah ngebenci, nggak pernah ada rasa misalnya oh dosen ini aku harus gini-gini nanti ini. Enggak, jangan kayak gitu ya guys.
bagi aku semua itu memang sebuah proses. Iya, Jadi ujian buat kita. banget. Allah tuh pengen nguji iman kita tuh kayak gimana sih? Benar Dia banget, kuat pokoknya. gak sih kalau misalkan aku ngasih ujian ini buat dia? Kalau misalkan dia kuat, oh berarti wow, masya Allah dia bisa melewatinya. Tapi kalau misalkan kita kayak nyerah gitu kan, berarti kita belum bisa mencapai tingkat kesabaran itu. Ya benar banget.